Assalamualaikum. Saat mobil kami akan keluar dari desa Mbah Mosar, mobil kami seperti diputar-putarkan. Sudah hampir 3 kali kami melewati rumah tua yang terletak di ujung desa, hingga kami sadar kami seperti dikerjai oleh penghuni desa ini. Karena hari sudah semakin sore dan hampir masuk ke waktu maghrib, kami pun memutuskan untuk pulang lagi ke rumah Mbah Mosar. Assalamualaikum Mbah, salamku setelah memarkirkan mobil. Waalaikumsalam, jawab Mbah Mosar yang bingung melihat kami. Kok kesini lagi? Ada yang tertinggal? Tanya beliau kemudian. Aku pun lantas menceritakan tentang kejadian yang menimpa kami barusan. Mbah Mosar nampak menautkan kedua alisnya seraya memilin pelipisnya. Kalian di sini aja dulu, nanti selepas maghrib saya antar kalian pulang, ucap Mbah Mosar. Kami pun menuruti perkataan si Mbah. Dan benar, setelah maghrib kami ditemani pulang oleh Mbah Mosar. Sedang dari belakang mobil, cucu beliau mengiring kami dengan sepeda motornya. Saat keluar dari rumah Mbah Mosar, bulu kuduku meremang, ditambah dengan tengkukku yang terasa berat. Aku menepi semua pemikiran tidak normal yang mulia menyergapku. Melewati beberapa rumah warga yang tua ini membuat sedikit rasa takut. Suasana yang masih asri di siang hari ternyata sedikit menyeramkan bila malam tiba. Ditambah penerangan jalan yang belum memadai, juga jalanan yang masih bertanah. Saat akan keluar dari desa, terdengar suara hewan malam bersahutan, membuat siapapun bergidik ngeri. Tiba-tiba, laju mobil melambat, seperti kami menaiki tanjakan saja. Tapi saat aku ingin bertanya pada Mbah Mosar yang berada di sampingku, beliau berkata untuk terus melangkah dan jangan pedulikan apapun. Tanpa sengaja, ekor penetranku melihat kain putih yang melambai dari jendela kaca mobilku. Jangan melihat ke samping, terus saja jalan, suruh Mbah Mosar, seperti mengetahui apa yang kurasakan. Tiba-tiba dari arah depan melintas sesuatu hingga pedal remku injak. Namun saat aku ingin keluar untuk memastikan, Mbah Mosar melarangku untuk memintaku untuk fokus meneruskan perjalanan. Suasana yang makin mencekam malam ini, niat ingin berkonsultasi tentang proyek yang kukerjakan, malah mendapatkan teror seperti ini. Tak henti-hentinya ayat kursi kulafazkan. Begitu mengerikan sekali malam ini, sampai-sampai ingin rasanya untuk segera pulang ke rumah. Setelah keluar dari gapura desa, aku berniat untuk membukakan pintu, karena aku berpikir cukup sampai di sini saja Mbah Mosar menemaniku. Tetapi tanpa diduga, saat aku hendak membuka pintu mobil, nampak sosok mengerikan tengah mengawasiku dari kejauhan. Mbah Mosar nampak tersenyum setelah aku tengok wajahnya tengah memindai wajahku. Dengan sigap segera aku hidupkan mesin mobil dan kembali meneruskan perjalanan tanpa berkata-kata lagi. Perjalanan menyeramkan yang sungguh membuatku frustasi ini baru saja aku alami. Tak kusangka pengerjaan proyek yang kukira sepele malah begitu besar efek yang kurasakan. Setelah sampai di rumah, Mbah Mosar pamit bersama cucunya yang mengendarai sepeda motor di belakang. Aku ingin sekali mengatakan semua yang kurasakan saat pulang tadi. Namun seperti mengetahui apa yang kurasakan, Mbah Mosar menenangkanku tidak akan terjadi apa-apa. Aku dan bapak lantas masuk ke rumah. Sedang Gunawan aku suruh untuk menginap di rumahku, mengingat peristiwa tadi selama perjalanan. Kok baru pulang? Kalian gak kenapa-napa kan? Tanya ibu begitu mengetahui kami pulang. Alhamdulillah gak ada kendala apapun bu, jawab bapak berbohong. Alhamdulillah, ya sudah kalian bersih-bersih dulu, kita makan bersama. Pak Gunawan juga, gih kita makan bareng, tutur ibu. Aku pun lantas masuk ke kamarku dan segera mengambil handuk untuk mandi. Saat sudah berada di dalam kamar mandi, tengkukku kembali meremang hingga Bayu. Suara berat tertangkap gendang telinga. Suara itu terdengar seperti tidak asing. Suara itu suara dari sosok mengerikan yang mendatangi diriku dalam mimpi. Bayu, suara lengkingan ibu berhasil menyentakku dari lamunan. Segera kuguyur badan yang sangat lelah ini tanpa waktu yang lama. Satset tidak kurang dari 1/4 jam, aku sudah merampungkan ritual mandiku.
Kami pun berempat kumpul di satu meja makan untuk mengisi energi kami yang telah habis terkuras. Di meja makan tersedia berbagai macam menu yang menggugah selera, namun pikiranku hanya tertuju pada proyek yang kugarap. "Bye," panggil ibu. "Ya bu," sautku. "Astagfirullahaladzim," ucap ibu saat menyentuh keningku. "Ada apa bu?" tanya bapak. "Bye, kamu kalau sakit bilang sama ibu. Teruskan makan malammu. Setelah ini istirahat, ibu mau ngambil obat peredap panas buatmu," ucap ibu khawatir. Setelah masuk ke dalam kamar dan minum obat yang diberikan ibu, segera aku rebahkan badan yang lelah ini hingga akhirnya tertidur. "Ojo pisan-pisan nantang aku. Kowe sing gawe perkara, kowe bakal rekoso. Lungguhono saka omahku." Terlihat begitu nyata sosok mengerikan itu mendatangiku. Lalu dengan suara yang menggelegar, dia mengancamku. Astagfirullahaladzim, tiada hentinya istighfar kulafazkan setelah terbangun. Betapa mengerikan sosok itu saat dengan marahnya seperti ingin memakanku. Ini tidak bisa kudiamkan. Aku harus tahu mengapa proyekku molor seperti ini pengerjaannya. Pasti sudah terjadi sesuatu. Sampai-sampai proyek yang kukerjakan telah memakan korban. Batinku. Tanpa menunggu hari esok, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, saat aku terbangun dari tidur lelapku, kuhampiri Bapak juga Gunawan yang berada di ruang tamu. "Pak, sebaiknya kita lakukan besok ritual yang disarankan Mbah Mosar," ucapku mengagetkan Bapak juga Gunawan. "Kenapa mendadak sekali?" Bapak bertanya kemudian. "Bayu lelah, Pak," lirihku frustasi. "Baik, Bay. Bapak telepon dulu teman Bapak yang punya usaha pemotongan hewan. Siapa tahu di sana ada benda yang kamu butuhkan saat ini," saut Bapak. Setelah cukup lama Bapak menelpon temannya, Bapak mengatakan bahwa sesuatu yang kuinginkan ada dan bisa diambil besok. Seperti mendapat angin besar, pikiranku sedikit melonggar. Sungguh proyek yang kukerjakan ini begitu membuatku frustasi. Hari esok tiba, namun wajah murung tampak terlihat saat kami makan pagi bersama. Ketika Bapak memberitahuku bahwa aku tidak dapat melaksanakan ritual hari ini juga, karena bahan utama yang kami butuhkan dimakan oleh segerombolan tikus. Dengan berat hati, aku pun hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Tidak ada yang bisa disalahkan dalam kondisi seperti ini. Kring-kring. Suara telepon rumah membuat konsentrasi makan kami terganggu. Dengan sigap, ibu lantas berdiri dan mengangkat panggilan tersebut. Namun saat sedang menerima panggilan, "Bay," ucap ibu memanggilku. Betapa terkejutnya aku saat mendengar kalau pekerjaku ada yang mengalami kecelakaan saat memperbaiki bangunan yang rusak. "Astagfirullahaladzim," lirihku sambil memijat kening. Bapak yang mengerti tentang kondisi putranya saat ini hanya bisa menenangkan dan berusaha untuk membantu sebisa mungkin. "Pak," dengan suara bergetar, Gunawan memanggilku. "Ya," jawabku penasaran. "Sebenarnya," ucap Gunawan takut-takut. Aku pun menunggu apa yang ingin dikatakan olehnya. "Setelah acara selamatan juga doa bersama waktu itu," ucap Gunawan berhenti. "Mereka minum-minum setelah bapak yang lain pulang dari proyek," lirih Gunawan. Bagai tersambar petir, badan ini terasa lemah. Kepala pun sepertinya mau pecah mendengar apa yang baru saja pekerjaku katakan. "Coba kamu jelasin sekali lagi," ucapku sedikit marah. Ibu lantas menenangkanku, tidak membiarkan diriku dirasuki oleh amarah. "Jadi sebenarnya saat Bapak sedang mengadakan acara selamatan dan doa bersama untuk mengawali proyek ini, Pak Ijo diam-diam membawa minuman keras yang disembunyikan agak jauh dari proyek. Aku waktu itu menolak apa yang Pak Wijo minta. Namun, dia malah mengancamku untuk diam dan jangan sampai ada yang tahu. Terlebih lagi itu Bapak," ucap Gunawan. "Kapan itu pastinya, Gun?" aku bertanya. "Malam harinya, Pak. Asrul, Pak Wijo, Kodam, Selamat dan Trimo mabuk-mabukan tepat di tempat Bapak menggelar doa pada siang harinya," jawab Gunawan. Setelah menghirup udara sebanyak-banyaknya, aku meminta maaf pada Gunawan karena telah meninggikan suara. Gunawan pun memaklumi apa yang kurasakan saat ini. Lantas aku pun berpamitan dengan orang tuaku.
dan lekas pergi bersama Gunawan mendatangi proyek yang kukerjakan. Saat akan sampai di proyek, ban belakang mobil tiba-tiba meletus, membuat kendaraan kami oleng, hingga